Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai graf terhubung 2 dan subgraf-grafnya. Yang pertama di sini adalah graf terhubung 2. Nah, pada sebab 1.4 telah didefinisikan graf terhubung K, yaitu G merupakan graf terhubung K untuk K elemen bilangan asli jika banyak simpul di G itu lebih besar dari K dan G min X terhubung untuk setiap himpunan X subset dengan V dengan banyak elemen di himpunan X itu kurang dari K. Nah, secara khusus adalah untuk graf terhubung 2. Nah, di sini adalah contohnya, misalkan grafnya ini. Ini A, B, C, D. Dan berarti di sini karena terhubung 2, maka K-nya sama dengan 2. Berarti banyak elemen di himpunan X-nya itu kurang dari 2. Artinya banyak elemen dari X ini hanya ada 1 ya. Elemen di himpunan X ini hanya ada salah satu atau yang himpunan kosong. Misal kita tidak menghapus apapun di graf ini, maka tidak akan menjadikan dia tidak terhubung ya, pasti dia akan terhubung. Nah, untuk X yang elemennya 1, himpunan X yang elemennya 1 itu di sini ada nah di sini ketika kita gunakan di X, nah di sini ada beberapa ada 4 bentuk. Kita G minus A. Berarti kita mengambil simpul A, jadinya gambarnya jadi seperti ini. Dia masih tetap terhubung. Juga juga untuk G minus C dan G minus C. Ya, jadi dia masih tetap terhubung ketika simpul yang di sini kita hapus satu-satu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proposisi 3.1.1. Nah, suatu graf terhubung 2 jika dan jika dapat dikonstruksi dari lingkaran secara berturut-turut dengan menambahkan lintasan H ke graf H yang telah dikonstruksi. Nah, jadi untuk graf G-nya ini adalah graf G. Nah, maka graf G ini kita bisa konstruksi menggunakan graf lingkaran. Nah, graf lingkarannya yang mana? Adalah yang seperti ini. Nah, lingkaran ini bisa kita gunakan untuk mengonstruksi G yang grafnya yang besar itu. Nah, dengan cara menambahkan lintasan H. Nah, lintasan H yang pertama adalah ini. Dapatlah ini. Habis itu di sini juga kita bikin lintasan H. Nah, yang terakhir di sini lintasan H-nya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga bisa kita bikin lagi lintasan dari sini. Jadi yang dari bentuk ini adalah graf yang sudah dibentuk dan bikin lintasan lagi. Dan
Jadi seperti itu. Nah, jadi graf G ini bisa kita konstruksi dengan cara seperti itu. Maka graf G ini merupakan graf terhubung dua, seperti itu. Nah, buktinya di sini jelas bahwa setiap graf yang dibentuk seperti yang digambarkan adalah terhubung dua. Nah, sebaliknya, misalkan graf terhubung dua diberikan, kemudian G mengandung lingkaran dan memiliki subgraf maksimal H yang dapat dikonstruksi seperti di atas. Nah, ketika sembarang busur X, Y, elemen EG kurang EH, dengan X sama Y itu elemen dari H, terdefinisi lintasan H merupakan subgraf terinduksi dari G, sehingga jika H tidak sama dengan G, maka berdasarkan keterhubungan dari G, terdapat busur VW, dan V-nya elemen dari G min H, dan W-nya elemen dari H, oleh karena G merupakan graf terhubung dua, G min W memuat V min H, memuat VH lintasan V. Maka WV V merupakan lintasan H di G, dan H gabung WVP adalah subgraf dari G yang dibangun lebih besar dari H. Jadi kontradiksi bahwa H merupakan maksimal. Nah, selanjutnya di sini adalah blok. Nah, suatu graf terhubung G dapat didekomposisi menjadi subgraf terhubung dua maksimal. Jadi suatu graf ini dapat kita pecah menjadi beberapa bagian seperti itu. Nah, secara formal blok itu merupakan subgraf terhubung maksimal tanpa cut vertex. Nah, dengan demikian setiap blok adalah subgraf terhubung dua maksimal atau jembatan atau simpul yang terisolasi. Nah, dengan sifat kemaksimalannya, blok dari G yang berbeda memiliki paling banyak satu simpul yang sama. Nah, oleh karena itu, setiap busur dari G terletak pada blok secara tunggal, dan G adalah gabungan dari blok-bloknya. Nah, jadi di sini secara formal blok merupakan subgraf terhubung maksimal tanpa cut vertex. Jadi bagian-bagian nanti yang kita bentuk itu tidak memiliki cut vertex. Nah, dengan demikian di sini ada blok, dia merupakan subgraf. Jadi ketika misalnya kita pisah-pisah, dia bisa berupa subgraf terhubung dua maksimal, dia bisa berupa jembatan ataupun simpul yang terisolasi. Nah, setiap busur yang ada di graf ini itu pasti hanya terletak pada satu blok bagian saja. Jadi tidak mungkin dia setiap busur itu terletak pada blok yang berbeda seperti itu. Terletak pada dua blok yang berbeda. Nah, jadi dia hanya terletak pada satu blok saja. Nah, untuk contohnya di sini misalnya adalah graf G-nya ini. Nah, blok dari G itu adalah ini. Ya, jadi bagian yang sebelah sini adalah blok. Nah, bagian sini juga blok. Ini juga blok. Ini juga blok. Jadi bloknya ada 4 ya. Jadi ada ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 4. Ini adalah blok dari. Nah, seperti itu. Nah, sini ada lemma 3.1.2. Nah, misalkan G merupakan graf sembarang. Nah, yang pertama, lingkaran di G merupakan lingkaran dari bloknya. Yang kedua, bond di G merupakan edge cut minimal dari bloknya. Nah, contohnya di sini, yang graf G-nya ini, tadi kita tahu bahwa blok dari G itu adalah ini. Nah, jadi blok dari G itu adalah ini tadi. Nah, lingkaran di G itu kan ini ya, lingkarannya itu adalah yang ini. Yang ini juga. Nah, juga yang ini.
Jadi lingkarannya di sini, untuk yang di sini ada 1, di sini ada 3. Nah, untuk lingkaran-lingkaran yang di G ini, lingkaran ini merupakan lingkaran dari blok yang ini. Nah, lingkaran-lingkaran yang ada di dalam sini, tiga-tiganya ini merupakan lingkaran dari blok yang ini. Jadi, lingkaran di G itu merupakan lingkaran di blok-bloknya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah bond. Bond itu di sini merupakan edge cut minimal dari bloknya. Edge cut ini apa sih? Edge cut itu adalah suatu himpunan dari himpunan busur yang menyebabkan graf G ini menjadi tidak terhubung. Nah, tapi di sini dicari yang minimal ya. Nah, untuk bondnya di sini kita bisa seperti ini. Yang pertama contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan edge cut minimal itu adalah yang enggak busur yang ini, 2 busur ini. Nah, misalkan kita namai di sini A, B, C, D. Nah, berarti di sini edge cut bondnya itu adalah ini yang diputus-putus ini berarti AB sama BC. Jadi adalah himpunan yang isinya adalah AB dan BC. Ini adalah bond dari G. Nah, yang kedua juga bisa, misalkan contohnya seperti ini. Nah, busur yang di sini ini merupakan bond juga. Jadi elemen himpunan yang elemennya adalah CD. Nah, ini adalah bond dari G juga. Nah, seperti itu. Misalnya contoh yang lain juga, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, himpunannya di sini adalah bondnya di sini berarti EH, GH. Seperti itu. Nah, jadi bond itu seperti itu. Nah, untuk buktinya, yang pertama setiap lingkaran di G adalah subgraf terhubung tanpa cut vertex. Oleh karena itu, lingkaran terletak pada beberapa subgraf maksimal. Menurut definisi, ini adalah blok dari G. Nah, yang kedua, tinjau sembarang potongan di G. Misalkan XY merupakan salah satu busur dan blok B yang memuat busur XY. Berdasarkan maksimalitas dari B, dalam definisi sebuah blok, G tidak memuat lintasan B. Oleh karena itu, setiap lintasan XY dari G terletak di B. Jadi, busur-busur dari potongan yang terletak di B memisahkan X dari Y, bahkan di G. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andito. Teorema 3.1.3. Pernyataan berikut ekivalen untuk busur EF pada graf G yang berbeda. 1. Busur F merupakan busur blok umum dari G. 2. Busur F merupakan busur lingkaran umum pada G. 3. Busur F merupakan busur bond umum dari G. Satu kedua, cukup jelas membuktikan bahwa dalam graf terhubung dua atau two connected, setiap dua pasang himpunan simpul-simpul dapat dihubungkan oleh dua lintasan terpisah. Ini mengikuti dengan mudah menggunakan induksi berdasarkan posisi 3.1.1. Yang dimaksud dari sini adalah, misalkan dari graf G ini kita ambil dari terdapat dua himpunan simpul yaitu E dan F, maka setelah itu
dari blok EF ini digabungkan dengan dua lintasan masing-masing yang akan membentuk suatu siklus umum atau common cycle. Maka terbukti jika busur EF adalah busur blok umum dari G. Yang ketiga, menghapus busur E dan F dari lingkaran C. F mempartisi VC menjadi dua himpunan terhubung. Perluas partisi ini menjadi dua himpunan terhubung dari himpunan simpul dari komponen dari G yang mengandung C. Busur-busur di antara himpunan ini membentuk bond dari G yang mengandung E dan F. Maksud dari sini adalah dari graf siklus tadi, jika busur E dan F dihapus, kemudian akan mendapatkan siklus terhubung. Dan kemudian dihapus lagi yang busur-busur yang lain untuk mendapatkan dua himpunan terhubung yang akan berikatan dalam E dan F. Busur antara dua himpunan ini akan membentuk ikatan bond dalam G. Yang buktikan nomor 2, busur F merupakan busur lingkaran umum pada G. Kemudian 3-1. Berdasarkan teorema 3.1.2, dua busur dapat terletak pada bond yang sama hanya jika kedua busur tersebut blok yang sama. Maksud dari sini adalah jika busur EF merupakan ikatan umum dari G, bond G memiliki minimal cut dari bloknya sehingga busur EF merupakan busur blok umum dari G. Graf blok. Misalkan A merupakan himpunan core vertex dari G dan B merupakan himpunan blok dari G, kemudian diperoleh graf bipartisi natural pada A gabungan B yang dibentuk dari garis AB dengan A elemen B. Maka dari sini, dari contoh sini kita bisa lihat dari ada A, B1, B2, B, A aksen, B aksen, dan B3. Dari sini akan grafnya akan dipartisi masing-masing untuk A dan A aksen. Dari graf bipartisi A aksen yang terhubung adalah B1, B2, dan B. Untuk yang graf bipartisi A aksen yang terhubung adalah B3, B, dan B aksen. Maka dari graf bipartisi tersebut ini akan membentuk graf blok seperti ini, yaitu dari A terhubung pada B1 dan B2 dan B, kemudian A aksen akan terhubung dengan B3, B aksen, dan B. Teorema 3.1.4. Graf blok dari graf terhubung G merupakan suatu pohon.